Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu terlihat Turgut dan pasukan Alpennya tengah mengintai sesuatu. Tidak lama sekelompok tentara salib datang dengan membawa karavan yang akan dikirim ke Inegol. Tanpa berpikir lama, Turgut dan para Alpennya mulai menyerang mereka dengan tembakan anak panah. Kemudian pertarungan pun terjadi. Sementara itu, di kamp pengembara, setelah upaya Naiman yang mencoba untuk mengobati Orhan, beberapa saat kemudian di tenda utama, Naiman berkata, "Vede Sultan dan para bey menyerah. Perang sudah berakhir. Katakanlah, aku menyerang. Bagaimana kamu akan mempertahankan tanahmu? Beritahu aku, Osman." Kemudian Osman mengatakan, "Kamu membagi pasukanmu menjadi 4. Yang pertama, berdiri di belakang Chandar Bey. Yang kedua, pergi ke sisi Karasi Bey. Dan yang ketiga, yaitu pasukanmu yang berdiri di depan markas Vede Sultan." Mendengar ini Naiman berkata, "Kamu bilang 4, tapi kamu menghitung 3, Osman." Kemudian Osman mengatakan, "Yang keempat, yang kamu sembunyikan berdiri di sini. Ketika para bey mulai maju ke arahmu, kau akan kembali bersama nokersmu. Dan kau akan pergi ke tentara keempat. Dengan demikian, kamu akan menghancurkan para bey." Mendengar ini Naiman berkata, "Aku pikir kamu akan tahu 3 dari mereka, tetapi kamu juga tahu yang akan menyerang dari belakang. Untungnya kami tidak membutuhkannya. Para bey akan membawakan emas itu untukku. Bagaimana denganmu? Kamu ingin menjadi orang yang memimpin tentara. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah pemimpinnya?" Dan Osman menjawab, "Kau percaya pada jumlah nokersmu, tapi ini adalah rumah kami. Kami tahu betul selat dan sungai yang menyempit yang akan menghentikan pasukanmu." Sahabat kita beralih lagi ke Turgut. Pertarungan masih berlanjut hingga akhirnya mereka berhasil menghabisi semua tentara kafir tersebut. Namun Turgut melepaskan salah seorang komandan dengan berkata, "Pergi ke Olof, tapi katakan padanya bahwa mulai sekarang kamu hanya bisa mati di tanah ini. Apakah kau mendengarku? Pergi sebelum aku membunuhmu." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Naiman berkata, "Sekarang tentang gerakanku, biarkan aku memberitahumu. Kamu akan membagi pasukan menjadi 100.000 keping setelah mendekati sisi dalam, dan kamu akan melemahkan nokersku. Tapi inilah yang kau lewatkan. Kamu masih berpikir seperti orang suku. Saat mendekati sisi dalam, kamu akan kehilangan kota dan gelarmu. Selain itu, ini akan membawa akhirmu." Lalu Osman berkata, "Apa yang kamu katakan dan apa yang akan aku lakukan tidak sama. Jika kau ingin melihat apa yang akan aku lakukan, maka kau akan mencobaku. Tapi sampai saat itu, gerakanku tersembunyi." Tidak lama Kurman Abdal datang memasuki tenda seraya berkata, "Beim, kesemutan telah dimulai di kaki Orhan. Alhamdulillah, efek racunnya mulai berhenti." Mendengar ini Osman bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" "Apa?" Dengan wajah berseri, Osman terus mengucapkan syukur kepada Allah atas mukjizat tersebut. Lalu berkata kepada Naiman, "Semoga panjang umur, Komandan Naiman." Kemudian Naiman berkata, "Mengambil nyawa dan menyembuhkannya adalah bakat. Kami memiliki keduanya, Osman." Mendengar ini Osman tidak memperdulikannya, lalu berkata, "Aku ingin menjamumu. Kau adalah tamuku malam ini." Namun Naiman bertanya, "Aku adalah tamu yang sulit, Osman. Bisakah kau melakukan ini?" Kemudian Osman berkata kepada Boran, "Siapkan semua hal terbaik di tenda terbaik. Komandan akan tinggal bersama kita." Kemudian Boran pun mengantar Naiman dan para nokersnya menuju tenda mereka. Tidak tunggu lama lagi, Osman menghampiri putranya di kamar. Dengan penuh kebahagiaan, Orhan berkata, "Ayah, aku bisa merasakannya. Alhamdulillah, aku bisa merasakannya." Dengan terus bersyukur, Osman merangkul putranya, lalu bertanya kepada Kurman Abdal, "Bagaimana kondisinya? Katakan padaku." Dan Kurman Abdal menjawab,
obatnya bekerja. Dia akan mulai merasakannya. Segera, insya Allah, efek racunnya akan hilang. Lalu Orhan bertanya, kapan aku akan berdiri, Kumar Abdal? Dan Kumar Abdal menjawab, mari kita tunggu sampai efek racunnya hilang. Setelah itu, kamu akan berdiri. Mendengar ini, Mahlun berkata, dia akan berdiri. Dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Kemudian Osman mengatakan, insya Allah, kamu telah lulus satu ujian lagi. Masya Allah, hatimu sekuat pergelangan tanganmu. Ayo, berbaringlah. Menyaksikan hal itu, Mahlun bertanya, Osman, mengapa Naiman memberikan obatnya? Dan Osman menjawab, sudah kukatakan padamu, kita belum pernah melihat musuh seperti ini sebelumnya. Lalu Mahlun bertanya lagi, bagaimana bisa orang yang menyembuhkan anakmu menjadi musuhmu? Dan Osman menjawab, mungkin saja niat Naiman adalah membuat kita tidak berdaya sebelum dia mengalahkan kita. Dia menghangatkan hati kita terhadapnya. Dan kemudian dia ingin mengendalikan kita. Lalu Mahlun bertanya, apa yang akan kamu lakukan terhadap hal ini? Dan Osman menjawab, aku akan memberinya jawaban, Mahlun. Jangan khawatir, dia ingin menyerang hati kita. Kita akan melembutkan hatinya juga. Kumral, beritahu Alpen, undang Syahim pada makan malam. Kemudian Kumar Abdal pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Osman mengatakan lagi, dan kita akan mengajak Naiman masuk Islam. Jika kita beruntung, kali ini kita akan memenangkan hati, bukan perang. Namun Mahlun bertanya, bagaimana jika tidak? Dan Osman menjawab, jika tidak, maka jalan kita sudah jelas. Itu adalah jalan menuju perang suci. Tetapi aku berharap siapapun yang datang untuk membunuh kita akan dibangkitkan di sini. Malam pun tiba. Di Kastil Inegol, Cerkutai berkata kepada Ulgen dan pendeta Horisto, Olof tidak dapat menemukan senjata dan perisainya. Dia akan lebih berhati-hati sekarang. Kau harus membantu kami. Kita harus dekat dengan Olof. Lalu Horisto berkata, dia meminta bantuanmu untuk membuat Frigg menjadi orang Kristen, bukan? Dan Ulgen menjawab, ya, tapi Frigg mungkin sudah tertangkap oleh bala Hatun. Dia mungkin menderita atas apa yang telah dia lakukan. Lalu Horisto mengatakan, sekarang dia akan lebih membutuhkanmu, dan dia akan memintamu untuk lebih banyak mendoakan Frigg. Kita bisa menggunakan itu. Mendengar ini Cerkutai mengatakan, aku tidak suka ini sama sekali. Apakah aku mengatakan itu dengan lantang? Maksudku, yang aku maksud adalah, hati-hati Ulgen Hatun. Bemku mempercayakanmu padaku. Itu sebabnya aku mengatakan itu. Dengan senang hati, Ulgen berkata, ya Cerkutai, aku memahamimu. Kemudian mereka pun mulai keluar untuk misi. Tiba-tiba seorang komandan tentara datang dengan kondisi yang terluka parah. Melihat ini Horisto berkata, ya Tuhan Yesus, lindungi kami. Apa yang terjadi? Tidak lama Olof datang seraya berkata, apa yang terjadi? Dan komandan itu menjawab, Turgut telah menyerang. Lalu Olof bertanya, di mana emasnya dan para prajurit? Dan komandan itu menjawab, dia membunuh semua orang dan mengambil emasnya. Dia bilang dia akan datang untukmu. Mendengar ini membuat Olof sangat kesal, lalu berkata, Osman, Turgut, kalian akan membayar mahal untuk ini. Aku akan merobek tulang kalian dari kulit kalian. Saat Olof merasakan ada seseorang di dalam ruangan, seketika Ulgen mendekatinya seraya berkata, menumpahkan darah mereka lebih penting daripada berdoa di gereja, Komandan Olof. Mari kita balaskan dendam dari mereka yang mencuri emas kita. Mendengar ini Olof mengatakan, ya, jangan khawatir, Suster Iren. Tentara, ikut aku. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di benteng Marmaracik, melihat gerak-gerik Oktembe yang tidak tenang, Benggi berkata, berhentilah. Namun Oktembe mengatakan, berhenti? Hah? Terkutuk jika kamu melakukannya. Terkutuk jika kamu tidak melakukannya. Jika Frigg berbicara, Osman akan mendatangi kita. Maka, Afinitas, Dewan,
Alcecek atau Actemor tidak masalah. Kita bahkan bisa mati hanya karena apa yang kamu lakukan. Ketika Freddy Sultan akan mengetahui tentang ini, apakah menurutmu dia tidak akan menanggapinya?" Dan Benggi menjawab, "Aku tahu, Beim. Beritahu aku sesuatu yang tidak aku tahu. Aku akan berbicara dengan Freddy Sultan." Seketika Octembe mengatakan, "Apa yang akan kamu katakan? Hah? Apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan mengatakan, akulah yang memancing Frick untuk menyergap? Hah? Apakah menurutmu Freddy Sultan akan membiarkanmu hidup?" Dan Benggi menjawab, "Freddy Sultan tidak bisa mengambil nyawaku semudah itu. Aku tahu apa yang Frick ketahui. Apakah kamu pikir aku tidak bisa bicara?" Seketika Octem mengatakan, "Oh ya, tentu saja tidak. Kamu selalu berbicara." Kemudian Octembe memanggil Alpennya seraya berkata, "Alpen, apakah kamu melakukan apa yang aku katakan?" Dan Alpen itu menjawab, "Gerobak perbekalan sudah sampai di benteng sekarang, tuanku. Senjata sedang dalam perjalanan, dan Alpen yang kau inginkan datang dari suku." Lalu Octem berkata, "Bagus, berhati-hatilah." Kemudian pria itu pergi meninggalkan ruangan. Menyaksikan ini, Benggi bertanya, "Ada apa, Beim? Untuk apa persiapan ini?" Kemudian Octem berkata, "Jika kamu adalah orang yang sangat pintar, kamu akan datang padaku dan berkata jika Frick berbicara. Maka aku akan memberitahumu, Hatun. Freddy Sultan akan membunuhmu hanya untuk membuatmu diam. Sekarang apakah kamu mengerti? Tapi itu sudah berakhir sekarang. Itu sudah berakhir. Cukup, Hatun. Marmaracik akan menjadi benteng yang tidak bisa dilewati." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.